tos dulu kiri kanannya ya. Katakan, kamu orang yang berkemenangan. Yes, kamu orang yang menang ya. Menang, menang, menang. Menang di dalam, menang di luar. Bukan berantem ya. Oke, Bapak, saudaraku. Ya, tema kita masih dengan tema yang luar biasa ya. Saya ambil tema mengenai hidup di dalam kekudusan. Kalau tema besar kita itu mengenai dalam minggu ini kita berjalan dalam kekudusan. Ini tema yang sangat-sangat luar biasa. Mau difoto dulu. Ya, ini tema-tema yang sangat luar biasa. Saya berharap bahwa tema-tema ini boleh mengubahkan setiap hidup kita. Amin. Ya, tapi kalau kita nggak mau memberi hati kita nggak mau memberi diri kita, ya kita tidak meresponi firman Tuhan, maka tema ini tidak menjadi sesuatu yang ya hanya akan lalu, saudaraku ya. Firman akan menjadi berkuasa ketika kita meresponi firman. Amin. Ya, firman akan berkuasa dalam hidup kita ketika kita sepakat dengan firman Tuhan. Katakan sepakat. Yes. Ya, kalau kita nggak sepakat, artinya gini, Tuhan mau cari orang yang memang sepakat dengan firman-Nya. Ketika kita sepakat, kita ketemu dengan kebenaran, maka kebenaran itu yang memerdekakan kita. Amin. Ya, saya percaya bahwa setiap kita dipanggil untuk hidup kudus. Ya, tidak ada satupun di ruangan ini yang Tuhan panggil tidak untuk hidup kudus. Artinya apa? Saudaraku, ketika kita terima Tuhan sebagai juru selamat kita, ketika kita mengalami karya penebusan Kristus, kita secara otomatis sudah dikuduskan oleh Kristus secara posisi. Amin. Ya, artinya apa? Dulu kita orang berdosa, oleh penebusan karya Kristus kita dibenarkan. Ya, jadi ada saya mau bilang bahwa nanti kita akan lihat ya bahwa ada 4 kuasa, setidaknya 4 kuasa dalam karya penebusan Kristus. Yang pertama itu penebusan ya, yang kedua itu nanti kebenaran ya, kita dimerdekakan, kita dibenarkan, lalu kita dikuduskan, lalu kita diperdamaikan. Nah, bicara kekudusan, saudara, saya percaya ini bukan sesuatu yang nggak mungkin kita kerjakan. Saya percaya bicara kekudusan, saudara dan saya bisa hidup kudus. Amin. Percaya Bapak Ibu? Percaya, coba lihat kiri kanan, muka-mukanya percaya nggak itu? Ya, karena memang sejak dari semula ketika kita ditebus, benih yang di dalam kita hidup itu firman Tuhan bilang kita segambar, serupa dan segambar dengan Tuhan. Artinya apa? DNA Kristus ada di dalam kita. Ya, jadi artinya DNA kekudusannya Tuhan itu ada di dalam saya dan di dalam saudara. Jadi sebenarnya ketika kita ditebus, kita ini sudah dikuduskan. Tapi yang jadi masalah adalah ada proses di mana kita harus terus menjaga hidup kita ini loh, saudaraku, untuk kita ada terus di dalam kekudusannya Tuhan. Amin. Ya, mari kita lihat ya. Jadi saya percaya bahwa setiap kita dipanggil untuk apa? Hidup kudus. Kasih tahu kiri kanannya, kamu dipanggil untuk hidup kudus, ya. Oke, Ibrani 12 ayat 14 bilang begini. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan apa? Kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Ya, saudaraku, ada 2 kata yang saya garis bawahi di sana. Kata berusahalah. Kalau kata berusaha itu artinya ada apa ya? Ada respon dari kita, ada usaha dari kita untuk mengerjakannya, gitu. Di sana dikatakan hidup damai dengan semua orang. Loh, apa hubungannya hidup damai dengan kekudusan? Betul? Jadi di sana dikatakan berusahalah hidup damai dengan semua orang, bukan hanya dengan suamimu atau istrimu. Bukan saja di firman Tuhan gak bilang berusahalah hidup damai dengan rekan sepelayananmu, dengan semua orang. Bicara semua orang ini bicara orang benar dan orang tidak benar. Betul? Orang di dalam Tuhan maupun orang di luar Kristus. Di sana dikatakan berusahalah hidup damai. Dan ternyata hidup damai adalah bagian daripada mengerjakan kekudusan. Amin.
Karena di dalam berusaha hidup damai artinya kita menjaga seluruh hidup kita menjadi berkat buat banyak orang. Jadi hidup damai ternyata adalah salah satu dari sekian banyak usaha yang kita lakukan ya untuk kita berusaha mengejar kekudusan. Di sana dikatakan kejarlah kekudusan sebab apa? Tanpa kekudusan tidak seorang pun dapat melihat Tuhan. Loh Kak, gimana caranya melihat Tuhan? Ya, gimana caranya bisa melihat Tuhan? Kita akan ketemu Tuhan ketika kita baca firman-Nya. Kita ketemu Tuhan ketika kita baca firman-Nya. Kita ketemu dengan Tuhan waktu kita bangun relasi dengan Tuhan. Amin. Jadi bicara kekudusan itu bicara juga membangun hubungan dengan Tuhan, saudaraku. Kita nggak akan pernah bisa mengerjakan kekudusan, kita nggak akan pernah bisa hidup kudus ketika kita di luar kebenaran Tuhan. Untuk kita ada di dalam kebenaran, untuk kita terus ada di dalam Tuhan, artinya kita harus membangun hubungan dengan Tuhan. Amin. Ya, itu yang harus kita kerjakan. Ya, itu yang harus kita kerjakan. Loh Kak, tadi dibilang bahwa kita ini sudah dipanggil menjadi apa? Kita dipanggil sebagai orang kudus. Berarti kita nggak bisa melakukan dosa Kak. Kemungkinan itu pasti ada, betul nggak? Tapi seringkali orang berkata gini, wah aku kan masih manusia Kak. Kita kan masih manusia. Oh cincailah Kak, dosa kecil Kak, dosa besar. Gitu. Kadang-kadang kita mengkotak-kotakan dosa itu. Kadang-kadang kita bilang, oh ya Kak bohong-bohong dikit untuk kebaikan gak apa-apa, ya kan? Ya Kak, dikit aja gak apa-apa. Tuhan gak melihat besar kecilnya, berat ringannya ya. Semuanya dosa, betul? Ya, semuanya membawa kita keluar, dosa membawa kita keluar dari rencana Tuhan. Nah di sini dikatakan, sebab tanpa Tuhan tidak seorang pun akan melihat. Tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Artinya Bapak Ibu bahwa kita harus terus menjaga hidup kita. Ya nanti kita akan lihat bagaimana caranya kita terus menjaga hidup kita supaya kita ada di dalam kekudusan. Ya, betul bahwa memang Tuhan sudah menaruh kekudusan itu dari awal dalam hidup kita. Tapi ada bagian kita ya, untuk kita terus mengerjakannya. Nah ini yang berproses dalam setiap kita. Ya, ini yang berproses yang kadang-kadang kita jatuh bangun. Betul apa betul, saudara? Ya, hari ini kita lulus, ya kan? Besok kita mungkin lolos gitu. Usaha lagi ya. Nah, ini akan menjadi susah ketika kita nggak pernah ketemu dengan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya bahwa keintiman menghasilkan keserupaan. Amin. Ya, itu sering kita ucapkan bahwa memang keintiman menghasilkan keserupaan. Coba saya tanya buat saudara yang sudah berkeluarga, sudah berkeluarga? Ya. Pernah nggak orang bilang begini, ih kamu mirip ya sama suami kamu, ih sifatnya sama loh gitu kan. Pernah nggak? Ya, kenapa? Karena memang selalu bersama, gaya hidup bersama, pola pikirnya pun saling mempengaruhi satu sama lain. Akhirnya punya keserupaan. Ya, itu didapat dari mana? Dari keintiman. Betul, saya nggak bisa mempraktekkan orang yang bukan pasangan gitu ya. Jangan nanti, wah saya mau berusaha oh dalam namanya. Ya. Jadi saya mau bilang, ketika kita intim, ketika kita membangun relasi, kita membangun hubungan dengan Tuhan, saya percaya bahwa firman-lah yang menguduskan kita, katakan amin. Firman-lah yang menguduskan kita. Walaupun saya percaya ada seperti yang saya bilang tadi, bagiannya Tuhan, DNA-nya udah ada kok di dalam kita. Benihnya udah ada, cuman kadang-kadang kita beralasan kita ini manusia. Sehingga kita seolah-olah menormalkan sesuatu. Oh gak apa-apa Kak, seperti saya bilang cincailah dosa kecil. Gak apa-apa lah Kak, bohong-bohong dikit gitu. Kenapa? Karena kadang-kadang kita yang mengotak-ngotakkan ya, seperti saya bilang tadi, saudara ya. Nah mari kita lihat lagi, saudara. Bahwa kata kejarlah itu bicara sesuatu yang aktif kita lakukan. Jadi bukan hanya sekali, oh ya udah sekali. Tapi kata kejarlah itu terus menerus. Sampai kapan Kak? Sampai Tuhan panggil kita, amin. Sampai kapan Kak kita mengejar kekudusan?
sampai kita dipanggil sama Tuhan. Sampai kapankah kita berusaha untuk terus serupa dengan Tuhan? Sampai kita dipanggil. Ini bagian kita, saudara. Ya, ini bagian saudara dan saya. Jadi bukan berarti ketika kita, saya sudah selamat, saya sudah terima Yesus, saya udah ditebus, lalu selesailah tugas saya. Tidak, saudara. Ada bagian yang harus kita kerjakan. Untuk menjadi serupa dengan Tuhan itu kita harus ada terus di dalam tracknya Tuhan. Katakan amin. Ya. Oke, saya bawa dulu pengertian bahwa kekudusan, akar katanya kudus, ya, kalau dalam bahasa Ibraninya itu berarti kados, artinya terpisah dari yang lain. Terpisah dari apa? Terpisah dari dosa. Ya, dipisahkan bagi Allah. Jadi kita ini orang-orang yang dipisahkan untuk Tuhan. Dispesialkan untuk Tuhan, yang ditaruh di tempat yang khusus untuk Tuhan. Jadi kita terpisah dari dosa. Kita dipisahkan dari ketidakbenaran, katakan amin. Ya, atau dalam bahasa sederhana saya mau bilang gini, terpisah itu artinya kita melangkah ke arah yang berlawanan. Oke, saya mau panggil Kak Grace, boleh Kak Grace? Grace Romelita. Ada double grace, kita dipenuhi anugerah Tuhan di tempat ini, katakan amin. Oh ya, triple grace. Oke, katakanlah saya adalah dosa. Coba. Berjalan berlawanan ketika kamu melihat, ketika saya adalah dosa dan dia adalah kebenaran, ketika kamu melihat dosa terpisah melangkah ke arah yang berlawanan. Artinya ketika kamu lihat, itu dosa, gua gak akan datang. Kamu akan berbalik dan melangkah ke arah sana. Ya, melangkah itu artinya terpisah, melangkah berlawanan. Bukan berarti ketika kamu tahu dosa, kamu langsung datang. Wah, nggak apa-apa lah, pelan-pelan ya kan, kecil-kecil nggak apa-apa, terus sampai ketemu dengan dosa. Akhirnya apa? Sampai di depan kita nggak bisa ngelak. Ya, makanya dibilang jauhilah pergaulan yang buruk. Ya, jangan udah tahu itu tempatnya nggak benar, nggak apa-apa lah, coba. Saya percaya saya bisa bawa terang. Saya percaya saya bisa, ya kan? Nah, ada begitu banyak orang terjebak di situ karena dia merasa dia bisa. Jadi kekudusan itu artinya kita dipisahkan dari hal-hal yang tidak benar. Kita dipisahkan dari dosa, ya, dipisahkan bagi Allah. Jadi saudara dan saya ini adalah orang-orang yang dipisahkan dari ketidakbenaran kepada hal yang benar, kepada Allah. Amin. Ya. Dosa membuat kita tidak hidup dalam kekudusan, ya. Saudara, dosa membuat kita jauh dari Tuhan. Dosa membuat kita keluar dari rencana Tuhan. Amin. Ya, dosa membuat kita kehilangan hadirat Tuhan. Betul? Ya. Dosa membuat kita tidak berani, enggak punya keberanian untuk menghampiri Tuhan. Setuju? Punya pengalaman waktu kita berdosa, lalu rasanya kita mau berdoa itu kayak pikiran itu dituduh. Lu baru ngelakuin ini. Lu baru berbuat ini. Pernah merasakan bahwa saudara pernah dituduh dalam pikiran? Pernah ya? Dan itu sangat-sangat menyakitkan. Karena itu bukan DNA kita. Kalau itu DNA kita, pasti kita akan menikmati. Oh ya udah, enak gitu kan. Jatuh dalam dosa itu enak gitu. Nah, dosa membuat kita tidak hidup dalam kekudusan. Dosa membuat kita jauh dari Tuhan. Dosa membuat kita keluar dari hadirat Tuhan. Berapa banyak kita ketika kita melakukan kesalahan, kita kayaknya mau datang sama Tuhan, aduh mau doa aja, mau datang aja kayaknya udah males. Kenapa? Ada intimidasi dalam pikiran. Langsung bilang, aduh lu kan gak layak, kamu kan gak layak. Jadi dosa membuat kita hidup dalam ketidakkudusan. Ya. Baik itu dosa besar maupun dosa kecil. Kalau kita terus memelihara, kita menormalisasikan, nggak apa-apalah sekali, 2 kali, ya kan. Kalau kita izinkan itu terus menerus, maka itu menjadi habit. Menjadi kebiasaan dan itu akan merusak kebiasaan baik dalam hidup kita. Ketika dosa kita biarkan ada di dalam pikiran kita. Dosa ini, kalau saya bilang dosa bukan selalu dosa yang maksudnya dosa melakukan perzinahan, dosa hawa nafsu, bukan. Dosa pikiran ya,
dosa perkataan, dosa hati, sikap hati kita. Coba kita cek hati kita hari-hari ini. Ya, coba kita lihat hidup kita. Apakah pikiran kita, hati kita waktu orang melakukan kesalahan kita langsung itu memang begitu, ya kan? Ketika kita temukan orang hidupnya nggak benar, wah memang dia begitu sih. Saya udah bilangin, tapi ya begitulah memang, gitu kan? Punya kecurigaan, pikiran yang mencurigai orang lain. Ya, ketika orang udah berbuat salah, mau bertobat, kita terus dalam mengintimidasi dia. Sehingga kadang-kadang orang mau bertobat juga susah. Karena kita terus melebeli dia dengan sesuatu dosa yang pernah dia lakukan. Pernah nggak sih kita berusaha untuk menerima dia apa adanya? Saya belajar itu saudara. Saya belajar itu. Nanti saya akan kesaksian. Ya, saya belajar untuk bisa menerima orang. Sampai kadang-kadang saya tahu itu nggak mudah. Dan ketika itu saya alami, saya bilang, oh iya ya nggak mudah ya. Kadang-kadang kita cuma bisa ngomong doang. Oh tapi waktu berpraktek, wih iya ya. Ada ketakutan dalam hati kita, dalam pikiran kita, pikiran-pikiran negatif. Emang dia udah benar, udah berubah. Sehingga kadang-kadang orang susah untuk berubah karena kita juga sih kadang-kadang teman-teman. Beneran. Kadang-kadang kita melabelin orang itu dengan apa dosa yang dia lakukan. Kadang-kadang kita belum bisa terima, masih menaruh pikiran curiga. Ih benar gak sih dia udah berubah? Ih jangan-jangan nanti kalau HP gue di sini hilang lagi ya kan. Di sini nggak ada ya, di luar sana gitu ya. Jadi dosa membuat kita terpisah dari Allah ya. Dan firman Tuhan bilang bahwa dosa telah membuat kita kehilangan kemuliaan Allah. Ya, Roma berapa itu? Roma 3 ayat 23. Karena semua orang berdosa telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya, jadi ketika Adam jatuh dalam dosa, dia diusir dari Taman Eden, betul enggak? Ya, Taman Eden bicara hadirat Tuhan, ya. Jadi ya, itu Roma 3 ayat 23. Nah, jadi pastikan Bapak Ibu, supaya kita belajar nih, membangun hubungan kita dengan Tuhan. Belajar untuk berusaha untuk kita selalu hidup di dalam kekudusan. Saya percaya, tapi bukan dengan kekuatan kita. Saya percaya bahwa kita butuh yang namanya Roh Kudus. Amin. Karena firman Tuhan bilang begini, bahwa kecenderungan hati manusia adalah berbuat dosa. Wow, betul? Kecenderungan hati kita itu berbuat dosa. So saya mau bilang, dengan kekuatan kita nggak akan pernah mampu. Begitu saudara melangkah keluar, dosa mengintai, betul nggak? Sekalipun saudara udah berdoa, doa pagi setiap hari ya, KJP setiap hari, setiap pagi gitu ya, udah baca firman gitu lu, kayak kita buka pintu ya, dosa udah mulai ngintip tuh. Ya firman Tuhan juga bilang gitu. Kadang-kadang di jalan, aduh saya jujur ya saudara, perjuangan saya kalau di jalan gitu, saya ini berjuang kalau di jalan itu. Kalau orang udah kalau misalnya kita di jalan yang di trek yang benar gitu ya, tak titut gitu kan, itu kayaknya saya berproses di situ, jujur, saya mau bilang saya berproses di situ gitu. Kadang-kadang kalau udah saya mau bales dengan klakson yang tinggi, dengan yang cepat gitu kayak, Esther, lo katanya mau belajar untuk rendah hati, ya kan? Kayaknya tarik nafas panjang itu ya. Oke, selanjutnya kita lihat Kejadian 1 ayat 27. Ya, saya bacakan aja buat saudara. Berfirmanlah Allah, ya baiklah kita menjadikan manusia menurut apa? Gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi, di atas segala binatang yang melata. Ya, jadi saudaraku, rencana Tuhan dari sejak semula itu adalah memanggil kita serupa dan segambar dengan Tuhan. Amin. Jadi saudaramu yang di kiri kananmu itu adalah gambaran Tuhan sendiri. Ya apapun modelnya, ya apapun bentuk tubuhnya, ya bagaimanapun rupanya, itu adalah gambaran Kristus, katakan amin. Dia bukan musuh bebuyutan saudara, ya. Suamimu yang modelnya kayak apa, istrimu yang modelnya kayak apa, dia adalah segambar dengan Allah. Gitu. Artinya gini, kita dipanggil segambar itu
bukan hanya bicara rupa, bukan, tapi bicara kualitas loh, kualitas hidup. Bicara apa? Bicara karakter. Bicara apa? Bicara nilai-nilai Kristus yang kita hidupi itu sama dengan Kristus. Amin. Ya, itu yang namanya segambar, serupa dan segambar dengan Tuhan. Ya, artinya kita menghidupi nilai-nilai yang ada di dalam hidupnya Yesus. Ya, kita menghidupi nilai-nilai yang dihidupi oleh Kristus, ya. Jadi kita segambar dan serupa dengan Allah. Jadi bicara segambar dan serupa dengan Allah itu artinya gini, kekudusan itu adalah identitas kita sebagai anak Allah. Katakan identitas ya. Identitas itu kayak sesuatu yang orang bisa kenalin kita gitu. Jadi pastikan bahwa ketika orang lihat kita, oh ini anak Tuhan. Ya kan? Dari mana orang bisa lihat identitas kita? Dari buah hidup kita. Dari buah apa yang kita keluarkan dalam hidup kita. Dari mana Kak kita bisa dilihat buah kita bisa dinikmati orang? Dari perkataan kita. Itu yang level yang paling sederhana. Betul? Dari perkataan kita, dari gaya bicara kita. Saya kalau menilai orang gampang sih, saudara. Dari cara orang itu bicara aja. Dari kadang-kadang juknya itu juk, oh oke, gitu. Kadang-kadang kita nggak bisa selami hati manusia, betul nggak? Tapi apa yang dari hati itu pasti keluar. So dari gaya bicara, dari cara dia bicara, itu hal yang paling sederhana untuk saya bisa menilai orang. Gitu. Jadi kekudusan itu identitas kita sebagai anak Allah. Jadi pastikan kita ini tahu identitasmu, bahwa saudara dipanggil untuk hidup kudus, saudara dipanggil untuk melayani Tuhan, saudara dipanggil untuk melakukan kebenaran, amin. Ya, kita dipanggil bukan sekedar untuk memenuhi dunia ini gitu, enggak. Kita dipanggil dengan tujuan Allah, yaitu apa? Serupa dan segambar. Itu sebabnya kita harus belajar menata hidup kita, berjalan dari hari ke hari kepada kesempurnaan Kristus. Dari hari ke hari kita harus belajar sempurna. Hari ini gagal, yuk besok coba lagi. Hari ini gagal, yuk besok usahakan lagi. Ya, karena itu tujuan kita menjadi apa? Menjadi serupa. Dan menjadi serupa tidak pernah dihasilkan dalam satu hari. Menjadi serupa tidak pernah dihasilkan tanpa badai. Menjadi serupa tidak pernah dihasilkan tanpa proses. Halo? Jadi kalau saudara lagi diproses, nikmati proses. Karena prosesnya akan selesai kok. Hanya bagaimana responmu menghadapi proses. Ya, keserupaan dengan Tuhan itu harus melewati banyak hal untuk kita menjadi serupa. Karena Yesus pun melewati banyak hal penderitaan. Dia dihina, ya kan, dia ditolak. Itu proses yang Yesus waktu itu nikmatin. So kalau hari ini kita mau jadi serupa dengan Tuhan, gak cukup dengan datang ke gereja seminggu sekali, ikut KJP, gak cukup saudara. Amin. Itu gak jaminan kita serupa, itu hanya usaha kita untuk kita berusaha menjadi sempurna. Tapi keserupaan itu harus dihasilkan day by day. Dari mana? Dari hubungan kita dengan Tuhan. So saya mau bilang kalau hari ini kita melayani tanpa hubungan dengan Tuhan, kita lagi perform. Kita cuman lagi action aja. Oh ini gue bisa main gitar, gue bisa main bass, gue bisa main drum. Tapi gak ada Tuhan di sana. Amin. Keserupaan itu dihasilkan dari hubungan. Kalau kita gak punya hubungan dengan Tuhan, that's it, gak ada. Kita gak akan pernah bisa serupa dengan Tuhan. Halo? Kalau setiap kali proses kita lari dari proses. Kalau setiap kali diproses dengan pemimpin, kita meninggalkan pemimpin. Itu gak menghasilkan keserupaan. Ya. Serupa dengan Kristus itu adalah proses pendewasaan. Katakan pendewasaan. Jadi saudara harus menikmati setiap proses untuk kita menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan. Amin. Ya. Ada orang bilang, wah gak apa-apa lah. Kalau ada banyak orang bilang, oh melakukan dosa tapi tetap diurapi Tuhan. Betul, ada orang yang begitu. Ya, hidup gak benar tapi waktu berdoa untuk orang sakit bisa sembuh kok Kak. Ada? Saya menemukan itu ada. Tapi saya mau bilang gini, Tuhan gak sedang berurusan dengan orang itu. Tuhan sedang berperkara dengan firman-Nya. Tuhan sedang berperkara dengan orang yang datang menantikan kesembuhan misalnya. Ya, Tuhan lagi mau bilang bahwa Dia adalah Tuhan penyembuh. Bukan karena orang yang berdoa. Bukan karena orang, itu hanya media.
Betul, kita bisa hari ini misalnya tadi kita sebelum kita melayani kita berbuat dosa, kita marah-marah ya kan. Bisa nggak diurapi Tuhan? Bisa nggak kita melakukan mujizat? Bisa, tapi Tuhan sedang membela firman-Nya bahwa Dia adalah Allah penyembuh. Tuhan nggak bisa mengingkari keberadaannya bahwa Dia adalah Allah. Amin. Bukan karena kita yang melakukannya. Terus saya mau bilang begini, kalau kita mau jadi serupa dengan Tuhan, tanpa hubungan, saudara percayalah kita nggak akan pernah bisa serupa dengan Allah. Kalau saudara mau jadi serupa dengan dunia, berjalanlah sesuai dengan nilai-nilai dunia. Kau akan jadi sama. Betul? Ya, duduk aja dengan orang-orang yang suka gosip. Lama-lama kau akan jadi suka gosip kok. Serius. Gitu. Duduk aja dengan orang-orang yang suka nggak memakai waktu dengan baik. Kau akan jadi sama kok. Gitu. Jadi kalau kau mau serupa, kita mau serupa dengan Allah. Saya mau bilang gini, yuk bangun hubungan kita dengan Tuhan. Ya, kekudusan itu datang dari hubungan kita dengan Tuhan. Come on. Amin. Hubungan itu yang membuat kita, waktu kita ketemu dengan Tuhan, waktu kita ketemu dengan kebenaran itu yang menyucikan kita. Waktu kita ketemu dengan firman, saya mau bilang firman itulah yang menyembuhkan kita, firman itu yang membenarkan kita. Amin. Jadi yuk berhenti. Kalau kita bisa melayani, kita nggak bangun hubungan dengan Tuhan. Saudara bisa sih bermain dengan baik. Karena memang saudara punya skill. Tapi nggak ada Tuhan di sana. Yang saudara layani diri saudara sendiri. Yang kita layani adalah talenta kita sendiri. Kita kehilangan esensi dalam hubungan itu. Amin. Mari saudaraku, saya mau ajak kita, yuk kalau bicara kekudusan, saya tahu ini adalah proses, ya. Saya percaya ini sesuatu yang nggak mungkin nggak bisa kita kerjakan. Kenapa? Karena benihnya ada dalam saya dan saudara, amin. Benihnya ada, cuman kita kurang effortnya aja untuk mengerjakannya. Betul nggak? Kadang-kadang kita kurang gregetnya aja untuk mengejarnya. Karena kita kadang-kadang lupa identitas kita sebagai siapa. Saya percaya gini, waktu kita bilang kita mengasihi Tuhan, saudara akan menyerahkan seluruh hidup saudara, seluruh kehendak saudara, seluruh apapun yang saudara pikirkan untuk selaras dengan orang yang saudara kasihi. Amin. Ya, kalau pasangan saudara, saya percaya ketika saudara mengasihi pasangan saudara, saudara akan memberikan yang terbaik untuk pasangan saudara. Betul enggak? Ya, saudara akan tahu kesukaan pasanganmu. Jadi kalau misalnya ada suami nggak tahu kesukaan istri, nah itu perlu dipertanyakan. Ya, ada istri nggak tahu kesukaan suaminya, makanan kesukaannya apa, makanan yang nggak disukai apa, nah itu perlu dipertanyakan. Tapi saya mau bilang gini, waktu kita mengasihi Tuhan, saya percaya seluruh hidup kita all out dengan Tuhan. Amin. Sekalipun dalam prosesnya kita jatuh, kadang-kadang yes. Kita jatuh. Tapi kebenarannya adalah Tuhan akan mengangkat kita kembali. Faktanya kita bisa jatuh, yes. Tapi firman Tuhan bilang bahwa kita akan diangkat, enggak akan tergeletak sampai terjatuh. Amin. Jadi kekudusan itu mungkin untuk kita kerjakan. Ya, kekudusan orang nggak akan lihat sesuatu yang nggak bisa dilihat ya soal kekudusan. Tapi itu bicara hubungan saudara dengan Tuhan. Itu bicara integritas kita dengan Tuhan. Amin. Kita bisa kok sok suci. Kita bisa kayak pura-pura kudus gitu. Bisa banget. Gitu. Saya juga bisa menipu saudara kok. Bisa. Tapi yang tahu kualitas kita adalah kita dan Tuhan. Dan buahnya pasti akan keluar. Amin. Ya. Jadi kita adalah kita serupa dan segambar dengan Tuhan. Kekudusan adalah panggilan. Yang tadi saya bilang. Panggilan hidup kita sebagai anak Allah. Sebagai warga kerajaan. Jadi kita ini dipanggil tidak hanya untuk sekedar ditebus, tidak. Tapi kita setelah kita ditebus, kita dibenarkan dan kita dikuduskan. Jadi saudara dan saya ini adalah produk kudus. Amin. Katakan produk kudus. Ya. Apapun latar belakang kita, apapun masa lalu kita. Saya mau bilang buat saudara. Kita ini orang yang dipanggil untuk hidup kudus bagi kerajaan Allah. Ya, saya juga orang yang punya masa lalu yang sangat buruk. Mungkin saya lebih jelek masa lalunya dari saudara.
Saudara mah belum seberapa gitu ya. Tapi saya mau bilang, saya selalu bilang sama diri saya bahwa saya adalah orang yang ditebus. Kalau enggak pikiran negatif itu akan menuduh. Sehingga apa? Mematikan potensi kita. Iya. Dan saya mengalami itu bertahun-tahun. Saya mengalami itu bertahun-tahun gitu ya. Akhirnya apa? Apa yang ada di dalam kita ini enggak keluar. Kenapa? Intimidasi. Ya, iblis selalu bilang, kamu enggak benar, kamu enggak benar, kamu enggak benar. Ya, jadi sekali lagi bahwa kita ini serupa, kita dipanggil serupa dan segambar dengan Tuhan. Kekudusan adalah karakter Allah ya. 1 Petrus 1 ayat 16 bilang gini, kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi kalau kita memang gambaran Allah, Allah yang kudus, berarti kita pun harus hidup dalam kekudusan. Itu adalah harga mati kalau saya bilang, amin. Itu harga mati. Sekalipun berproses, yes. Sekalipun berproses, yes. Tapi itu harga mati. Kenapa? Karena Tuhan itu kudus. Tuhan mau kita sama dengan Dia. Ya, makanya firman Tuhan bilang kejarlah kekudusan ya. Oke. Saya percaya bahwa kekudusan itu bukan hanya bicara soal yang tadi saya bilang ya, soal dosa perzinahan atau segala macam, tidak. Tapi bicara juga melibatkan hati kita, melibatkan pikiran kita, dosa pikiran ya, dosa perasaan kita. Kadang-kadang perasaan kita lebay gitu kan, gampang tersinggung ya kan. Nah itu juga kita harus belajar untuk memanage hidup kita ya. Itu bicara kekudusan hati ya. Ya, kekudusan bukan saja soal dosa, kekudusan juga bicara soal menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Ini yang tadi saya katakan. Ya, jadi bukan saja bicara soal dosa, tapi kekudusan juga bicara hubungan kita dengan Tuhan. Kenapa? Karena dari hubungan kita dengan Tuhanlah kita mendapatkan apa? Kekudusan. Kita dikuduskan. Ya, Bapak Ibu kalau lihat di dalam perjanjian lama ya, setiap orang melakukan dosa itu selalu bawa korban persembahan untuk menyucikan, untuk apa? Untuk menebus dosa ya. Selalu bawa korban. Bahkan Tuhan itu Alkitab bilang bahwa Dia adalah Tuhan yang cemburu gitu ya. Bicara apa? Tuhan mau umatnya itu melekat dengan Dia. Jadi kekudusan bicara hubungan kita dengan Tuhan. So saya mau ajak kita semua ya. Saya mau ajak untuk yuk bangun hubungan dengan Tuhan. Bangun hubungan dengan Tuhan, punya kerinduan. Bayangkan saudara ketika pertama kali saudara terima Yesus, jatuh cinta dengan Tuhan. Coba apinya itu masih ada gak sih gregetnya sampai hari ini? Kadang-kadang kita udah lupa rasanya itu, betul gak? Karena kadang-kadang kita sibuk dengan pelayanan kita, ya. Kita pikir kalau kita udah melayani, kita udah jadi yang paling benar gitu. Enggak, ya kita bisa kok bohongin semua orang, bisa, gampang. Karena gak bisa terlihat, gak ada capnya di sini, kudus, gak ada stempelnya masalahnya. Yang bisa dilihat orang. Kalau ada stempelnya kan orang bisa baca, oh nggak ada stempel, oh berarti nggak kudus. Nggak gitu masalahnya, ya. Jadi saya mau bilang gini, yuk belajar kita mau apapun yang kita lakukan, ya, apapun yang kita kerjakan di depan ini, apapun yang kita kerjakan di rumah Tuhan, itu karena kita mengasihi Tuhan dan menjaga hidup kita serupa dengan Tuhan. Amin. Ya. Oke, Mazmur 119 ayat 9 dan 10. Dengan apa orang muda menjaga kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Orang muda bukan bicara ini ya, usia ya. Tapi semua kita orang muda di sini ya. Amin. Amin Pak. Usia berapa Pak? Dewasa muda. Tetap ada mudanya ya. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Dengan apa katanya? Segenap hatiku aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Ini bicara apa saudara? Bicara bahwa ketika kita berjalan hidup dalam kekudusan kita menghormati Tuhan. Katakan amin. Ini bicara bagaimana kita menghormati Tuhan. Ini bicara bagaimana kita mengizinkan hidup kita dipimpin oleh Roh Tuhan. Ya, dengan apa orang muda menjaga kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Gimana bisa kita terjaga oleh firman kalau kita juga nggak baca firman? Setuju? Ya.
Saya nggak lagi menghakimi, enggak. Maksudnya saya mengingatkan diri saya juga gitu. Ya, artinya kita perlu firman untuk apa ya? Kayak firman itu kompas, ya, kompas untuk ngarahin hidup kita, betul nggak? Ya, kalau kita udah tahu mulai menyeleweng kompas kan, kalau udah beda arah kan langsung muter ya, gitu. Ya, siapa yang jualan kompas di sini? Gak ada ya, bukan koran ya. Dengan apa orang muda menjaga kelakuannya bersih? Menjaganya sesuai dengan firman. Wow, bukan menjaganya supaya terus berdoa baik nggak? Baik. Tapi firman juga kita perlukan. Ya, ada orang yang berdoa terus, nggak baca firman juga gitu ya. Jadi ketika kita ketemu dengan firman Tuhan itu adalah Allah sendiri, betul? Ya, firman Tuhan itulah yang menjadi pagar dalam hidup kita, yang memagari hidup kita, yang mengarahkan seluruh kehidupan kita sehingga hidup kita diarahkan menjadi serupa dengan Tuhan ya. Dengan segenap hatiku, artinya punya kesungguhan hati untuk menghormati Tuhan. Itu bicara kekudusan. Jadi kekudusan itu bukan soal, hari Minggu aku harus datang supaya aku dibenarkan. Kemarin Senin sampai Jumat, Senin sampai Sabtu aku melakukan dosa. Nanti di Minggu aku dikuduskan. Tidak, itu enggak ada di prinsip itu dalam firman Tuhan. Ya, jadi kita datang beribadah hari Minggu bukan supaya kita dibenarkan. Kita datang beribadah bukan supaya kita disucikan. Kita datang beribadah hari ini karena kita tahu kita mengasihi Tuhan dan kita menghormati Tuhan sehingga kita mau memberikan pujian kita mau merayakan Dia. Amin. Ya. Jadi jangan berpikir bahwa hari Minggu itu hari pengudusan. Ya, bukan. Mari kita melakukannya dengan segenap hati. Artinya bicara juga integritas kita. Karena tanpa integritas kita nggak akan pernah bisa mengerjakan ini, saudara. Sekali lagi kita butuh Roh Kudus. Amin. Ya, saudara kita nggak akan bisa dengan kekuatan kita sendiri. Karena kita akan jatuh bangun. Ya, kita nggak akan pernah kita nggak akan pernah berhasil. Nah, bagaimana caranya? Sana dikatakan Roma 12 ayat 1 sampai 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai apa? Persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Katakan amin. Jadi kita persembahan tubuh kita yang kudus, hidup kita yang kudus, pikiran kita yang kudus, perkataan kita yang kudus, perbuatan kita yang kudus. Itulah ibadah kita yang sejati. Bukan waktu saudara datang ke tempat ini, lalu saudara memuji Tuhan, saudara mengangkat tangan. Bukan itu ibadah yang kudus. Bukan waktu saudara melakukan perayaan di gereja, bukan. Ibadah yang kudus adalah ketika kita mempersembahkan seluruh hidup kita di hadapan Tuhan. Ya. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh akal budimu. Jadi bagaimana kita mengalami kekudusan, kita harus mengubah mindset kita. Kita harus mengubah cara berpikir kita. Kita harus mengubah cara bicara kita. Ya, karena apa yang kita pikirkan kadang-kadang itu yang kita lakukan, betul nggak? Jadi kita perlu menjaga pikiran kita, saudara. Seringkali kita jatuh karena pikiran kita. Ya, kadang-kadang pikiran ini yang mendistract kita untuk melakukan kebenaran. Jadi firman Tuhan mengingatkan kita hari ini bahwa setiap kita untuk kita mengalami kekudusan, yuk belajar, yuk perbaharui akal budi kita. Bagaimana caranya kita memperbaharui akal budi kita? Firman Tuhan bilang, tunduklah kepada Kristus. Ya, bagaimana tunduk kepada Kristus? Kita harus mengarahkan seluruh hidup kita kepada perkataan Tuhan. Amin. Ya. Sehingga kamu bisa membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Waktu kita mengizinkan Tuhan mengubah cara berpikir kita akan tahu mana yang benar, mana yang harus kita lakukan, mana yang harus kita ikuti, mana yang harus kita perkatakan, mana yang benar untuk diucapkan, mana WhatsApp yang layak untuk disampaikan kepada orang, walaupun dalam keadaan mungkin situasinya nggak baik. Ya, itu bicara kekudusan, respon kita.
perkataan kita, perbuatan kita. Ya, jadi seluruh hidup kita ini loh saudara, ini yang harus kita bawa di hadapan Tuhan. Ya, jadi mari saya mau bilang kepada saudara, kita belajar yuk. Saya pun berproses di sini saudara. Saya nggak bilang saya sempurna, enggak. Tapi saya sedang menuju kepada kesempurnaan. Kadang-kadang saya gagal, sering saudara. Apalagi yang saya bilang, kalau udah di jalan itu saya berdoa Tuhan, tolong supaya hari ini saya nggak emosi. Saya udah pernah ceritakan? Belum ya? Janganlah ya. Ada tukang ya salah Pak Ogah ya. Pak Ogah terus katanya. Pas saya nggak, karena memang jalanan nggak ramai. Menurut saya ya tanpa pertolongannya pun saya bisa belok gitu. Tapi waktu saya nggak kasih dia teriakin saya. Saya berhenti, saya buka kaca dong. Saya mundur, saya bilang, kenapa Pak? Enggak. Saudara nggak kayak saya berproses di situ. Saudara mah kalau ini, ayo kasih gitu kan. Saya kadang-kadang di situ. Kadang-kadang tukang parkir, nah itu kita datang nggak ada orang, kita pulang, prit, ya kan? 2.000, ya. Kadang-kadang saya berproses di situ. Saya nggak bilang saya sempurna, enggak. Tapi yuk saudara, kalau kita bicara kita mengasihi Tuhan, jaga hidup kita. Kita berjalan dalam kekudusannya Tuhan. Berjalan dalam kekudusan pikiran kita. Perkataan yang keluar, nyakitin enggak? Nyakitin pasangan kita enggak? Nyakitin orang tua kita enggak? Ya, nyakitin orang-orang di sekitar kita enggak? Mari saya mau ajak setiap kita untuk kita bangun hidup kita. Kita belajar membangun hidup kita. Kita terus ada di dalam kekudusannya Tuhan. Ya, ubah cara berpikir kita, ubah pola pikir kita tentang siapa kita ya. Kita belajar untuk mengubah hidup kita. Kita minta pertolongan Roh Kudus. Saya percaya Roh Tuhan yang memampukan kita. Sekali lagi bahwa firman Tuhan berkata, kecenderungan hati manusia itu berbuat dosa. Jadi kita butuh yang namanya Roh Tuhan untuk menolong kita. Jangan lagi kita melakukan sesuatu tanpa kita bangun hubungan dengan Tuhan. Kita butuh yang namanya keintiman. Kita perlu bangun hubungan dengan Tuhan. Saya mau bilang bahwa kekudusan itu gak pernah dihasilkan tanpa kita bangun keintiman dengan Tuhan. Karena kita mau serupa dengan Tuhan. Kita ini segambar, kita hidup ini lagi setiap hari menjaga, terus mengejar kesempurnaan kepada Tuhan. Betul gak saudara? Nanti kalau udah sempurnanya itu waktu kita ada di kekekalan sana. Nanti di sanalah baru kita didapati sempurna enggak, gitu kan? Bagian kita mengerjakannya hari ini, ya. Saya berdoa supaya setiap apapun yang kita lakukan, mungkin kita punya kemampuan bermain musik, pelayanan di depan ini. Yuk, saya mau bilang ini enggak cuma perform, ini bukan perform. Ini kita sedang melayani raja di atas segala raja. Kita sedang mau hadirat Tuhan menjamah setiap orang yang hadir, gitu. Ya, dari mana ini kita bisa dapat kekudusan? Hubungan kita dengan Tuhan. Amin. Saya tutup dengan kekudusan dan ketaatan akan selalu berjalan bersama-sama karena tanpa ketaatan kepada Kristus mustahil kita hidup dalam kekudusan. Amin. Saya mau bilang bahwa untuk melakukan kekudusan, untuk ada terus berjalan dalam kekudusan, untuk hidup di dalam kekudusan, kita butuh yang namanya ketaatan. Tanpa ketaatan kita nggak bisa mengerjakan. Amin.